Halo, perkenalkan nama saya Sabelita, NIM 20104171111. Makul Manajemen Operasi, dosen Pak Adi Mursalin, SEMM. Di sini saya akan meringkas bab 4, yaitu perencanaan dan kapasitas operasi. Bagian pertama yaitu pengertian kapasitas. A. Kapasitas adalah tingkat kemampuan maksimal dari suatu fasilitas operasional dalam menghasilkan output pada suatu periode operasi. Output tersebut biasanya disebut dengan volume. Ada dua pandangan dalam memaknai kapasitas. Pertama, apabila dilihat dari pandangan bisnis, kapasitas merupakan jumlah output yang dapat dicapai oleh sebuah sistem selama periode waktu tertentu. Kedua, dilihat dari sudut industri jasa, kapasitas dimaknai sebagai jumlah konsumen yang dapat ditangani selama beberapa waktu. Casey and Jacob 2005 mendefinisikan kapasitas sebagai kemampuan untuk menampung, menerima, menyimpan, atau mengakomodasi. Bartal dan Martin 1999 mendefinisikan perencanaan kapasitas dan agreed adalah proses penentuan tujuan dan menetapkan cara-cara terbaik untuk mencapainya. Menurut G.R. Terry 1997, perencanaan adalah tindakan memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasikan dan merumuskan aktivitas yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Adapun kapasitas merupakan hasil produksi, throughput, atau jumlah unit yang dapat ditahan, diterima, disimpan, atau diproduksi oleh sebuah fasilitas dalam periode tertentu. Pada hakikatnya, kapasitas dapat memengaruhi sebagai besar biaya tetap. Kapasitas juga berfungsi untuk menentukan bahwa permintaan dapat dipenuhi atau tidak. Fasilitas yang ada akan berlebih atau tidak. Jika fasilitas terlalu besar, sebagian fasilitas akan menganggur dan membutuhkan biaya tambahan yang dibebankan pada produksi atau menjadi beban pelanggan. Hal itu berdampak kepada kenaikan biaya. Dalam praktiknya, perencanaan kapasitas adalah penentuan kebutuhan kapasitas masa depan yang sebagian besar didasarkan pada permintaan pada masa yang akan datang. Jika permintaan barang dan jasa dapat diramalkan dengan tingkat ketepatan yang memadai, penentuan kapasitas dapat langsung dilakukan. Dalam industri manufaktur, kapasitas diartikan sebagai jumlah yang dapat diproduksi oleh mesin dalam suatu ukuran tertentu. B. Jenis kapasitas. Ada dua jenis kapasitas, yakni sebagai berikut. Kapasitas terpasang, setup capacity. Kapasitas terpasang adalah kapasitas yang disediakan pada suatu perusahaan dengan sebagai variabel seperti jam kerja mesin dalam menghasilkan output. Kapasitas nyata, real capacity. Kapasitas nyata adalah kapasitas yang menggunakan pengukuran
atas penggunaan ataupun kondisi real dari berbagai variabel yang umumnya sama dengan variabel pada kapasitas terpasang. Selain dari materi yang dibagikan, saya juga menganalisis atau mencari referensi dari Google. Menurut Hazer and Ryder 2015 terdapat 3 jenis kapasitas produksi, yaitu 1. Kapasitas desain. Kapasitas desain merupakan output yang maksimum secara teori pada suatu sistem dalam suatu periode waktu tertentu. Pada kondisi idealnya, kapasitas desain juga bisa diartikan kapasitas yang mana suatu perusahaan mengharapkan untuk mencapai hambatan operasional yang tersedia saat ini. 2. Kapasitas efektif. Kapasitas efektif menunjukkan output maksimum pada tingkat operasi tertentu. Kapasitas efektif adalah kapasitas yang diperkirakan dapat dicapai oleh sebuah perusahaan. Dengan keterbatasan operasi yang ada sekarang, kapasitas efektif biasanya lebih rendah daripada kapasitas desain karena fasilitas yang ada mungkin telah dirancang untuk versi produk sebelumnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan kapasitas efektif adalah rancangan produk, kualitas bahan yang digunakan, sikap dan motivasi tenaga kerja, perawatan mesin atau fasilitas, serta rancangan pekerjaan. 3. Kapasitas efisien. Kapasitas efisien adalah persentase desain kapasitas yang benar-benar tercapai. Bergantung pada bagaimana tempat fasilitas dipergunakan dan dikelola, kapasitas efisien mengukur seberapa baik fasilitas atau mesin ketika digunakan. Sedangkan menurut Handoko 1986, kapasitas produksi dibagi menjadi beberapa jenis ukuran, yaitu sebagai berikut. Design capacity, yaitu tingkat keluaran per satuan waktu untuk mana pabrik dirancang. Rate capacity, yaitu tingkat keluaran per satuan yang menunjukkan bahwa fasilitas secara teoretik mempunyai kemampuan memproduksi, biasanya lebih besar daripada design capacity karena perbaikan periodik dilakukan terhadap mesin-mesin atau proses-proses. 5. Standar capacity, yaitu tingkat keluaran per satuan waktu yang ditetapkan sebagai sarana operasian bagi manajemen, supervisi, dan para operator mesin, dapat digunakan sebagai dasar bagi penyusunan anggaran. Kapasitas standar adalah sama dengan rate capacity dikurangi dengan keperluan pribadi standar. Tingkat sisa scrap standar, berhenti untuk pemeliharaan standar, cadangan untuk pengawasan kapasitas standar, dan sebagainya. Actual dan atau operating capacity, yaitu tingkat keluaran rata-rata per satuan waktu selama periode-periode waktu yang telah lewat. Ini adalah kapasitas standar, kurang lebih cadangan, penundaan, tingkat sisa nyata, dan sebagainya. Peak capacity, yaitu jumlah keluaran per satuan waktu mungkin lebih rendah daripada standar yang dapat dicapai melalui maksimisasi keluaran dan akan mungkin
dilakukan dengan kerja lembur, menambah tenaga kerja, menghapus penundaan-penundaan, mengurangi jam istirahat, dan sebagainya. Perkiraan kebutuhan kapasitas. Kapasitas jangka pendek 1 tahun. Dalam mengestimasi kapasitas berjangka pendek, biasanya dipergunakan periode peramalan permintaan yang diprediksi berdasarkan teknik processing produksi. Pengaturan kapasitas jangka pendek tergantung pada hal-hal berikut. Apakah proses produksi berorientasi ke padat karya atau justru padat modal? Dalam konteks ini, proses produksi yang berorientasi padat modal akan lebih tergantung pada skema fisik, mesin, dan peralatan. Adapun dalam proses produksi yang berorientasi pada karya, biasanya keterampilan tenaga kerja akan cenderung lebih dominan daripada mesin atau peralatan. Apakah produksi bisa disimpan dalam jangka waktu lama atau tidak? Strategi perubahan kapasitas juga akan bergantung pada kemampuan suatu produk untuk disimpan dalam jangka waktu lama, yang biasanya dicerminkan oleh produk life cycle. C. Modal perencanaan kapasitas. Contoh perhitungannya ada 2 contoh, yaitu 1. Modal BEP single product. 2. Model BEP multi product. Sekian ringkasan dari saya ucapkan terima kasih.